Man said I was down. Hurry up. I was down, boy. Don't make me yell again. We gotta run. Miss your family. Halo sahabat movie, kembali lagi bersama Gray Movie. Kali ini saya kembali membahas salah satu film dengan judul Emancipation. Emancipation adalah sebuah film aksi sejarah Amerika tahun 2022 yang disutradarai oleh Antoine dan dibintangi oleh Will Smith. Film yang berdurasi 132 menit ini menceritakan tentang keadilan yang diharapkan oleh para budak berkulit hitam di masa Perang Dunia. Mengikuti kisah dari tokoh utama bernama Peter yang menjadi budak pekerja di kebun kapas. Ia berusaha melarikan diri dari kamp kerja paksa untuk menuju kebebasan. Namun tidak segampang itu. Peter harus bertaruh nyawa memasuki lembah kematian. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya kembali mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler dari film Emancipation. Jika kalian tidak terganggu dengan spoiler, jadi, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi yang menjelaskan pada tanggal 1 Januari tahun 1863, Presiden Abraham Lincoln menyatakan bahwa perbudakan secara resmi telah dihapus di Amerika. Namun di beberapa daerah terpencil, 350.000 kaum kulit hitam masih diperbudak. Kemudian kamera menuju ke wilayah Louisiana yang terletak di tengah hutan. Terlihat ratusan kaum kulit hitam masih diperbudak di sebuah perkebunan kapas milik seorang kulit putih bernama John Leon. Para pekerja kebun kapas ini hanya memiliki dua pilihan, yaitu tetap bertahan menjadi budak dan menunggu kebebasan mereka, atau berusaha kabur dari wilayah yang dipenuhi dengan rawa dan predator buas. Salah satu budak bernama Peter harus berpisah dengan keluarganya dikarenakan ia telah dijual kepada pemerintah untuk kerja paksa. Sehingga di sore itu, kesedihan dan ketakutan menyelimuti keluarga Peter. I will look in triumph at my enemies. Tidak lama kemudian, beberapa orang kulit putih datang untuk membawa Peter. Melihat Peter diseret secara paksa, membuat anak dan istrinya ketakutan histeris. Peter yang terus melawan akhirnya mereda setelah salah satu petugas menodongkan pistol kepada istrinya. Tak ada pilihan lain, Peter pun harus mengikuti perintah mereka demi keselamatan anak dan istrinya. Kemudian Peter dimasukkan ke dalam kereta yang akan membawanya ke lokasi kerja paksa. Kini Peter dibawa pergi menjauh dengan perasaan hancur. Sekeras apapun hidup, Peter tidak mau membunuh harapannya yang ia tanam sebagai bentuk kekuatan di dalam dirinya. Setelah perjalanan cukup jauh, kereta yang membawa Peter mulai melewati lembah kematian. Sesampainya di depan gerbang camp, leher mereka mulai dirantai. Tawanan disuruh masuk ke dalam camp sambil menundukkan kepalanya. Man said I was down. Move!
We got a runner. Not with us, Jarvis. What, man? Di sana Peter melihat para petugas memperlakukan para budak layaknya seperti hewan peliharaan yang harus menuruti tuannya. Namun Peter tidak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Ia hanya bisa bersabar mengikuti alur dan menunggu momen merebut kembali harga dirinya. Tepat di hari itu, Peter melihat di sekelilingnya ternyata para budak dipaksa mengerjakan proyek pembangunan rel kereta api. Dan terlihat di sekeliling camp dijaga ketat oleh para kaum kulit putih yang bersenjata lengkap. Sikap Peter yang tidak mengenal rasa takut membuat para petugas selalu memperhatikan gerak-gerik Peter. Ketika Peter sedang mengangkat sebuah kayu bersama seorang budak bernama Gordon, tiba-tiba Gordon jatuh karena kelelahan. Disinilah kita melihat kepedulian Peter terhadap temannya. What are you doing, boy? If man needs help, Kesal dengan tindakan Peter yang berani bertindak tanpa perintah, Howard, pria yang bertugas mengawasi para budak di sana, ingin menembak mati Peter. Namun beruntungnya, perhatian Howard teralihkan ketika seorang pria bernama Vassell datang sambil menyeret seorang budak yang tertangkap setelah berusaha melarikan diri dari camp itu. Vassell merupakan seorang petugas terkejam yang selalu berhasil memburu pelarian para budak. Ia juga tidak segan-segan untuk menyiksa atau membunuh para budak. Seorang budak bernama John yang baru saja berhasil ditangkap menjadi bukti awal kebengisan Vassell yang disaksikan langsung oleh Peter. M9 on these spots. Di malam harinya, setelah disiksa, John kemudian dibawa ke dalam kurungan dan dirantai di tengah para budak supaya menjadi contoh bagi yang lain. Melihat John penuh dengan luka, membuat para budak menjadi takut. Namun berbeda dengan Peter, ia mendorong semuanya agar tetap yakin terhadap Tuhan dan jangan sampai mereka dikalahkan oleh rasa What do they takut. call you? Do you have a family? Same as you always done. This is just work. John yang mendengar ucapan Peter membuatnya marah dan ia berkata, How can you say that to him? God is with us. Where is he? But why has he not set you free? Or has he? You are not in this. I do not know why God shows himself to some people. But if you do not know him, I will pray for you. Di suatu hari, Peter dan Gordon mendengar percakapan Howard dan Leeds tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah menghapus perbudakan. Dalam percakapan itu, Howard mengatakan kalau tentara Lincoln sedang bertempur di wilayah Baton Rouge dan para budak yang berhasil kabur pergi menuju ke wilayah Baton Rouge untuk meminta perlindungan dengan para tentara Lincoln. Now that Grant holds the town. Desperate man, Lincoln. What? Baton Rouge from every direction now that Grant holds the town. Setelah percakapan itu, Howard tiba-tiba marah kepada seorang budak yang membawanya sepotong kue basi. Saat ia sedang memukul budak itu, terlihat wajah Peter menatap tajam ke arah Howard. Melihat tatapan Peter, Howard langsung memanggilnya. Tanpa rasa takut, Peter langsung mendekati Howard. Get over here! What y'all looking at? He is just a child. Peter yang menunjukkan perlawanannya membuat Howard semakin marah dan hendak membunuhnya. Namun beruntung, Vassell menghentikan tindakan Howard. What? Vassell yang melihat keberanian Peter membuat Vassell mengambil tindakannya sendiri. Ia berencana menjadikan Peter sebagai anjing peliharaannya. Dan di pagi hari, Peter dirantai satu harian tepat di hadapan anjing ganasnya. Keesokan harinya, saat waktu beristirahat, Peter memberitahu Thomas dan juga John tentang Presiden Abraham Lincoln yang sudah membebaskan para budak. Di sini Peter merencanakan pelarian menuju Baton Rouge, tempat perkumpulan pasukan Lincoln untuk membebaskan perbudakan.
Mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melarikan diri. Sewaktu bekerja, salah satu budak terjatuh pingsan akibat kelelahan. Petugas menyuruh Peter untuk membawa budak tersebut ke tempat di mana para budak dikubur secara massal. Di saat Peter dipaksa untuk menimbun para mayat itu, nampaknya Howard dan Liz berniat ingin sekali membunuh Peter. Dengan penuh keyakinan, Peter menyadari ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk melakukan rencana pelarian. Dan Peter langsung melakukan perlawanan di saat para penjaga terganggu oleh ledakan di luar camp. Setelah mengambil sebelah pisau, Peter, John, Gordon, dan Thomas langsung berusaha melarikan diri. Beberapa budak yang lain pun memanfaatkan kericuhan itu, namun mereka pun mati terkena tembak. Kesal melihat Peter berhasil kabur dari camp, membuat Vassal langsung mengajak Harrington dan Knout serta ketiga anjing pelacaknya untuk mengejar komplotan Peter ke arah hutan. Di hutan, Peter dan ketiga temannya berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari kejaran Vassal yang terus mengejar mereka dengan menunggangi kuda. Hingga akhirnya mereka sampai di pinggir rawa dan langsung menyeburkan diri. Namun Thomas tak berani menyeberang setelah melihat seekor buaya di tengah rawa. Akhirnya ia pun langsung diterkam oleh anjing Vassal. Running. Back to that camp, they're gonna... Which direction? North? East? To get to Lincoln's army. Setelah memberitahu tujuan Peter mengarah ke Baton Rouge, Vassal mengizinkan Thomas menyeberangi rawa. Namun saat Thomas sudah berada di tengah rawa, Vassal langsung menembaknya dan membiarkan para buaya memakan tubuhnya. See a Negro with an idea, best put him underground. Sementara itu, terjadi perpecahan di antara Peter dan kedua temannya. Di sini mereka berencana untuk mengoceh komplotan Vassal, terutama anjing pelacaknya. Sehingga John pergi ke arah jalan kuda, Gordon ke arah rawa, dan Peter ke arah hutan. Dalam pelariannya, Peter sampai di sebuah halaman rumah milik kulit putih. Dan ketika ia mengambil sehelai kain dari jemuran, anak pemilik rumah tersebut melihat Peter dan langsung membunyikan lonceng yang akhirnya terdengar oleh Vassal. Setelah mengikat luka di kakinya dengan kain, Peter pun melanjutkan pelariannya. Di tengah pelarian itu, Peter menyelipkan kain di dekat pohon untuk mengecoh Vassal dan anjingnya. Lalu ia bersembunyi dengan menenggelamkan diri ke dalam rawa. Vassal yang sudah berada di tempat itu mulai kebingungan dengan keberadaan Peter. That's a clever son of a bitch. Setelah Vassal pergi, secara tiba-tiba seekor buaya langsung menyergap Peter dan menariknya ke dalam air. Setelah berhasil membunuh buaya itu, Peter kemudian beristirahat di atas pohon sambil membersihkan tubuhnya yang sudah dipenuhi lintah rawa. Keesokan harinya, Vassal dan kedua anggotanya menemukan bangkai buaya di pinggir rawa. Mereka pun membedah perut bangkai buaya tersebut, namun tidak menemukan jejak Peter. Di sini Vassal sadar bahwa Peter sudah mengecohnya. Di suatu malam, di momen inilah Vassal menceritakan masa kecilnya yang telah diasuh dan dibesarkan oleh seorang perawat kulit hitam. Ia juga berteman baik dengan putra si perawat tersebut. Namun ayah Vassal melarangnya untuk berteman dengan kulit hitam dikarenakan sifat orang kulit hitam suka menguasai semuanya jika memiliki kesempatan. Tak disangka perkataan ayahnya membuat Vassal tega membunuh anak si perawat tersebut, sehingga Vassal tumbuh sebagai seorang pemburu para budak kulit hitam.
Di pagi harinya, Peter masih terus berjalan masuk ke dalam hutan. Peter membaluri tubuhnya dengan lumpur untuk menghindar dari pelacakan. Siang dan malam ia telusuri jalur yang tidak dapat dilewati kuda. Kemudian Peter menemukan sebuah pondok yang tak berpenghuni. Di pondok itulah Peter baru bisa beristirahat sambil mengobati lukanya. Sementara di sisi lain, Diane, istrinya Peter, ia mendapat kabar dari penjaga budak bahwa ia telah dijual kepada Tuan Fabian dan akan dibawa pergi tanpa anak-anaknya. Saat itu Diane hanya pasrah dan mengiyakan semua perkataan si petugas agar anak-anaknya tidak menjadi korban keganasan saat itu. Diane yang tidak mau berpisah dengan anak-anaknya, ia nekat memasukkan tangannya ke dalam mesin penggiling dan menyuruh anaknya untuk menyalakan mesin tersebut. Kembali lagi dengan Peter. Peter yang sudah kelaparan, ia pun mencoba mengambil madu dengan cara memanjat pohon sambil membakar sesuatu agar tidak disengat lebah. Namun asap yang ditimbulkan membuat Vassel menuju ke tempat tersebut. Tak lama kemudian, Peter mendengar suara anjing Vassel yang terus menyalak. Ia langsung bergegas turun dan pergi dari sana menggunakan sekocek kecil yang ia temukan di bawah pondok. Setelah Peter mengarungi rawa-rawa dan menjauh dari tempat itu, membuat Vassel tidak dapat menemukannya. Namun jejak yang ditinggalkan Peter memudahkan Vassel mengikuti kemana arah tujuan Peter pergi. Di dalam hutan basah, Peter bertemu kembali dengan John. Di sana John tiba-tiba marah dan langsung mengarahkan pistolnya kepada Peter. John marah dikarenakan Peter telah menggiring Vassel ke tempat persembunyiannya. Di tengah pertengkaran itu, Peter menyuruh John mengoleskan bawang ke seluruh tubuhnya supaya tidak terlacak oleh anjing-anjing Vassel. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara anjing Vassel. Di sini Peter memilih berpisah dan bersembunyi di balik akar pohon. Akibat tidak mau mendengar anjuran Peter, anjing pelacak itu menemukan keberadaan John yang sedang bersembunyi di atas pohon, sehingga ia langsung ditembak. Come on down, boy. I am not a slave. I am not going back. I am a man. Don't point that goddamn gun at me. I am a man. Di balik persembunyian Peter, ia menyaksikan kekejian Vassel yang memenggal kepala John. Bring this back to camp. Beberapa hari kemudian, di tengah hutan, Peter menemukan rumah mewah yang sedang dilahap api. Diduga di sana telah terjadi pembantaian sekelompok anggota yang mendukung terhadap rencana penghapusan perbudakan. Kemudian perlahan Peter masuk ke dalam rumah tersebut dan tidak menemukan siapapun di dalamnya. Di sebuah kamar, ia menemukan seorang anak gadis kulit hitam yang sedang sekarat. Peter pun membawa ia keluar dan berusaha menolongnya. Tak lama kemudian, tanpa disadari, dari arah belakang datanglah anak buah Vassel yang langsung menodongkan senjatanya. Peter masih berusaha melindungi anak itu, namun sangat disayangkan, anak itu tidak dapat bertahan hidup. She gone. I asked if she's alive. Dalam keadaan lengah, Peter balik menyerang dan menghabisi kedua anak buah Vassel. Now walk, boy.
that gator and survive. The worst kind. Come on. Mengetahui Vassal datang, Peter langsung berlari ke arah ladang sambil membawa pistol anak buah Vassal. Di tengah-tengah pengejaran, Peter mengambil ancang-ancang untuk menembak anjing pelacak itu. Setelah semalaman penuh berlarian menjauh dari kejaran Vassal, Peter sampai di salah satu titik medan perang. Ia terbaring di antara deretan mayat prajurit. Tak lama dari situ, Peter mendengar suara tembakan meriam. Peter menyadari bahwa ia telah sampai di Baton Rouge. Saat itu Peter melihat pasukan Lincoln berkumpul untuk melindungi para kulit hitam dan ia pun langsung berlari menuju ke arah pasukan Lincoln yang sedang berperang. Namun sayangnya ia keburu dihadang Vassal. Sebelum menghabisi Peter, Vassal sengaja mempermainkannya. Kesempatan waktu itu membuat Peter beruntung ketika pasukan Lincoln menembak tepat di leher Vassal dari arah belakang. You are not my God. Kapten Andre menyambut kedatangan Peter. Ia langsung dibawa ke dalam kamp perawatan. You must rest. Mosque to my family. Setelah sembuh, Peter diminta data identitas diri. Awalnya Peter ingin diantarkan pulang menemui keluarganya. Namun petugas menganjurkan Peter turut ikut berperang demi membebaskan kulit hitam dari perbudakan. Peter pun menerima tawaran tersebut dan siap berjuang demi kemerdekaan kaumnya. I am free. Oh, during a time of war. Am I not free? Dismissed, soldier. Di luar ruangan, Peter bertemu kembali dengan Gordon yang sama-sama berhasil selamat dari maut. We made it. He did not make it. Thank you. Salah satu syarat jadi anggota prajurit, Peter dibawa ke sebuah ruangan untuk difoto. Kedua reporter yang ingin mempotret seketika tercengang kaget di saat melihat bekas luka yang mengerikan di punggung Peter. You were born. Setelah selesai difoto, Peter dibawa ke hadapan Kapten. Setelah melihat hasil foto Peter, Kapten menilai bahwa Peter seorang pembangkang dan tidak layak masuk ke dalam anggota prajurit. Doesn't mean you're fit for combat. Great Negro question. You know what I see here? Dismissed. Mendengar perkataan itu, Peter marah dan ia berkata, I fight them. They beat me. They whip me. They string me up. They sell me. They throw me down a well. They pull me out and beat me again. And I fight them again. They break the bones in my body, but they never break me. Kini tibalah di sebuah momen di mana Peter tidak harus berlari lagi. Ia kini mendapat kesempatan besar melawan penindasan yang telah membelenggu hidupnya selama ini. Di dalam perjalanan menuju medan perang, satu persatu dari mereka terkena peluru nyasar. Dan awal memasuki medan perang, mereka langsung disambut dengan tembakan sekaligus gempuran bom. Di tengah pertempuran, tubuh Peter terpental terkena ledakan bom sehingga ia terjatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, Peter tersadar dan melihat pasukannya terus maju menyerang musuh.
Dari kejauhan, Peter membidik si penembak meriam supaya tidak menimbulkan banyak korban. Saat itu, Peter berusaha membaca situasi dan mengambil tindakan dengan cara menyerang musuh dalam upaya menghancurkan meriam mereka. Akhir dari peperangan itu, pasukan Lincoln berhasil memenangkan pertempuran hingga kemenangan dapat mereka raih sepenuhnya. Kini beberapa desa terbebas dari perbudakan termasuk pabrik kapas milik John Leon. Di tengah keramaian, Peter mencari keberadaan anak dan istrinya. Setelah berusaha mencari, akhirnya Peter dipertemukan kembali dengan keluarga tercintanya. Dan film pun selesai. Emancipation menyuguhkan kisah penindasan para budak yang hidup di era Perang Dunia. Foto yang memperlihatkan luka di punggung Peter menjadi gambaran dan cerita atas kekejaman perbudakan terhadap warga kulit hitam di Amerika. Mungkin segitu saja teman-teman untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Tetap merdeka dan jangan pernah bosan jadi orang baik.